Bolehkah kemudian ketika kita masuk ke WC kita bawa ya HP ini, padahal di dalamnya ada mushaf, ada Quran? Maka Syekh mengatakan tidak mengapa, ya, asal kemudian aplikasi mushafnya ditutup, ya, kemudian ya setelah itu kemudian dibawa masuk, tidak mengapa. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah. Baik, ikhwanu fiddin rahimakumullah, puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di agenda mulazamah kita. Untuk mendapatkan barokah dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, kita masuk di halaman 32, yaitu adab qada'ul hajah. Adab qada'ul hajah atau disebut juga dengan al-istinja. Al-istinja. Apa yang dimaksud dengan al-istinja? Ya, yang dimaksud dengan al-istinja adalah membersihkan najis yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Jadi istinja adalah membersihkan najis yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Kemudian ada wasail al-istinja, wasilah-wasilah istinja. Yang pertama adalah air, di mana air ini merupakan wasilah pertama, sarana pertama untuk istinja. Kemudian yang kedua adalah batu. Yang termasuk dengan batu ini adalah tisu, ya, dan benda-benda yang bisa digunakan untuk membersihkan najis. Kemudian para ulama memberikan urutan terbaik, ya, ketika istinja. Yang pertama adalah menggabungkan antara batu dan air. Jadi ketika kita cebok gitu ya, yang paling baik adalah menggabungkan keduanya. Ya, menggunakan batu atau tisu terlebih dahulu. Ya, kalau sekarang ya hari ini tisu, ya, kita menggunakan tisu. Kenapa? Batu atau tisu itu menghilangkan ainun najasah. Jadi ainun najasahnya hilang, kemudian tinggal sisanya dan dibersihkan dengan air. Maka ini urutan cebok yang paling baik. Menggunakan tisu terlebih dahulu, baru kemudian dibersihkan dengan air. Kalau tidak menggabungkan, maka yang paling utama adalah menggunakan air. Ya, langsung dibersihkan dengan air. Kenapa tisu baru air itu lebih baik daripada air saja? Karena ketika menggunakan tisu itu, menggunakan batu itu, ainun najasahnya, najisnya hilang. Air tinggal membersihkan sisanya. Kalau langsung pakai air, maka najisnya itu akan bercampur dengan air terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah dengan batu atau tisu saja. Nah, kalau orang istinja cebok dengan tisu itu bersih 100% atau enggak kira-kira Pak Yasir? Enggak, pasti akan ada sisa-sisanya yang menempel di situ. Tidak hilang 100%. Ya, maka ini urutan istinja. Yang pertama adalah menggabungkan batu dan air, tisu dulu baru air, kemudian yang kedua dengan air saja, dan yang ketiga dengan batu atau tisu saja. Kita masuk ke adab-adab
ya qadaul hajah. Ya. Tafadhal Ustaz Qalbun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif yarhamahullah wa nafa'ana fi ulumihi bid-dharain. Bab adabu qadail hajati. Ijtinabul mala'ini thalathi wa kullu makanin yantafi'u bihin nasu. Lamma ja'a an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibul mala'ina thalatha al-baraza fil mawaridi wa qari'atit tariqi wa dhilli wal mala'inu ya'nil jabalata lila'nin nasi wa du'a alaihi wa yulhaqu biha kullu makanin yantafi'un nasu bihi bil julusi fihi awil masyi aw nahwi dzalika. Adab qadaul hajah, ya, adab buang hajat. Yang pertama adalah ijtinabul mala'ini tsalas wa kullu makanin yuntafa'u bihin nasu. Menjauhi tempat-tempat yang mendatangkan laknat orang. Ya. Ini artinya apa? Menjauhi tempat-tempat kalau orang ya buang air di situ itu bisa mendatangkan laknat dari orang, bisa mendatangkan doa yang jelek dari orang. Ya. Wa kullu makanin yungtafi'u bihin nas, dan menjauhi tempat-tempat yang bisa digunakan oleh manusia. Nah, ini yang pertama. Adab qadaul hajah, ketika kita mau BAB, kita mau kencing dan lain sebagainya, maka menghindari 3 tempat yang dapat mendatangkan caci dari manusia dan doa yang buruk dari manusia. Apa saja nanti kita akan baca hadisnya. Lamma ja'a an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Mu'adz bin Jabal ini mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu al-mala'inat salas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian ya 3 tempat yang dapat mendatangkan caci dari orang lain ketika buang air. Al-baraza fil mawarid. Yang pertama apa? Buang air di tempat sumber air. Ya. Contoh ada sumur ya, atau ada belik gitu ya. Ya, di situ ada airnya, kemudian apa? Ya, buang air besar di situ. Kenapa? Karena sumber air ini dimanfaatkan oleh orang banyak. Ya, ketika mau mandi di situ ada kotoran di situ. Wah, sopo ngising buang air di sini. Akhirnya kemudian apa? Mendatangkan caci. Wah, mudah-mudahan ini ya, yang kemudian apa? Buang air di sini ini ya, lubang duburnya ini kemudian apa? Mampet. Nah, kan gitu ya. Wah, ini doa yang jelek-jelek itu akan datang kan gitu ya. Nah, ini. Yang pertama adalah fil mawarid. Ya. Tempat sumber air. Wa qari atau tariq. Ya. Di tengah-tengah jalan. Nah, ini ada orang jalan ya. Nah, ini biasanya ada orang-orang yang kemudian buruk akhlaknya di kampung-kampung misalnya ya, kemudian apa? Kalau buang air besar kemudian apa? Di tengah jalan. Nah, ini sengaja biar ditelindes mobil kan gitu ya. Biar ya mengganggu orang yang di jalan tersebut. Nah, ini sehingga kemudian apa? Ada regi ya, jalan kemudian apa? Wah, nginjek sesuatu, apa ini? Ternyata kotoran manusia di tengah jalan. Apa kira-kira yang dilakukan? Pasti akan berdoa. Mudah-mudahan ini yang kemudian apa berak di sini besok sakit perut. Nah, gitu. Ini sehingga kemudian disebut dengan al-mala'in as-salas. Ya, 3 tempat yang mendatangkan laknat. Kemudian apa? Yang ketiga wadil. Ya, tempat berteduh. Ya, tempat berteduh. Ya, kalau di tempat kita gubuk atau halte tempat pemberhentian bis kan gitu ya. Ya, halte tempat pemberhentian bis, kemudian orang buang air besar di situ. Nah, ini kemudian apa? Orang mau nunggu bis, ini bau apa ini kan gitu ya. Ada kotoran di situ. Ini sehingga kemudian mendatangkan caci dari orang lain. Ya, oh mudah-mudahan kan gitu ya. Ini orang yang ya buang air di sini, ya nanti perutnya sakit dan lain sebagainya. Yang membuat orang berdoa dengan doa-doa yang jelek. Wal mala'in
yakni al-jalibatu al-la'nin nas wa du'a'u alaihi. Ya. Dan yang dimaksud dengan mala'in adalah apa? Ya, hal-hal yang dapat mendatangkan laknat dari manusia, ya, dan apa? Wa du'a alaihi. Ya. Bukan ilaihi ya, ad-du'a'u alaihi. Ya, kalau alaihi itu biasanya apa? Berkaitan dengan hal-hal yang jelek. Ya. Kalau ad-du'a'u ilaihi, ya, itu berarti mendoakan yang baik. Kalau ad-du'a alaihi, itu mendoakan yang jelek. Maka kemudian apa? Doa Rasulullah SAW ketika ada orang menikah apa? Barakallahu laka. Ini laka, ya. Semoga Allah memberkahimu, ya, di waktu kamu mendapatkan kesenangan. Wa baraka alaikuma, kan gitu ya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ya, apa artinya wa baraka alaikuma? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberkahimu ketika kalian berdua ini mendapatkan kesusahan-kesusahan dalam kehidupan rumah tangga. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan senantiasa mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan, baik di waktu senang maupun susah. Nah, ini doa yang sangat luar biasa. Jadi apa? Ya, ada ilaika sama alaika, nah, itu ila sama ala itu berbeda artinya ya. Jadi apa? Wa du'a'u alaihi, yaitu mendatangkan doa-doa yang jelek kepadanya. Wa yulhaqu biha kullu makanin yuntafa'un nasu bihi bil julusi fihi awil masyi awin nahwi dzalik. Ya, kemudian apa? Ya, dikiaskan dengan 3 tempat tadi. Sumber air, ya, di tengah jalan atau di tempat bernaung yang teduh. Maka kemudian apa? Seluruh tempat-tempat yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Ini tidak boleh kemudian apa? Kita buang air di situ. Contoh tempat pemancingan, kan gitu ya. Wah, ini di sini banyak orang mancing nih. Sudah ya diberakin aja di sini, kan gitu ya. Wah, akhirnya orang ngumpul-ngumpul di situ. Wah, ini apa ini, kan gitu ya. Maka kemudian teriak-teriak ya. Maka ini adab yang pertama, ya, tidak boleh buang hajat di tempat-tempat umum kalau bahasa kita. Nggak boleh buang hajat di tempat-tempat umum yang digunakan oleh manusia sehingga kemudian mendatangkan laknat, mendatangkan doa yang buruk dari ya manusia. Adab yang kedua, tafadhal Ustaz Qalbun. Ijtinabul bauli fil ma'ir raqidi alladhi la yajri. Li hadithi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuhiya aw naha an yubala fil ma'ir raqidi wa amma in kana al ma'u katsiran jariyan fa innahu la yuhramul baulu fihi. Baik. Adab buang air yang kedua, ijtinabul baul fil ma'il raqid. Tidak kencing di air yang tenang. Ya. Ma'ir raqid adalah alladzi la yajri. Ya, air yang kemudian apa? Tidak mengalir. Nah, seperti apa oase misalnya? Ya, ada ya, kalau orang melakukan perjalanan ada genangan air, ya kemudian kencing di situ. Tuh, kenapa? Karena kemudian apa? Ya ini air tersebut akan dimanfaatkan oleh orang. Oh biasanya ya untuk berwudu misalnya. Ya, ada air ya di tengah gurun atau di tengah sawah misalnya. Oh ini airnya tergenang bersih, ya, air hujan misalnya. Maka kemudian apa? Digunakan untuk berwudu, dimanfaatkan oleh orang. Nah ini kalau kemudian apa? Dikencingi, kan gitu, sehingga kemudian air itu menjadi najis. Ya, air itu menjadi najis. Ya, sehingga kemudian apa? Tidak boleh kencing ya di air yang tidak mengalir. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian orang kencing di empang misalnya? Biasanya kan kalau di kampung-kampung kan gitu ya, ada kolam kan gitu ya, ya diisi lele dan lain sebagainya, itu tidak mengalir, gelombang lah kan gitu ya. Kemudian ada orang kemudian apa? Ya digawe peting ringan buat buang air biasanya Pak Desman kan gitu ya. Ya digawe peting ringan buat air ya, kencing di situ kan, kemudian berak di situ. Ya nanti kotorannya dimakan ikan, ikannya dimakan lagi kan gitu ya. Nah, itu. Nah, maka kemudian apa? Makruh di sini adalah apa? Ketika kemudian apa? Tempat-tempat yang kemudian memang air tersebut itu akan dimanfaatkan oleh orang.
ya, akan dimanfaatkan oleh orang. Ya, maka kalau di gelombang itu tadi ketika dialirkan maka juga lebih baik, dan di sini hukumnya adalah makruh. Wa amma in kana al-ma'u katsiran jariyan fa innahu la yahrumul baulu fihi. Ya. Adapun ya, apabila air tersebut banyak dan mengalir maka tidak haram. Kemudian apa? Tidak dilarang kencing di situ. Nah, contoh ya, ahlan Ustaz. Ya. Ahlan Ustaz Thohir. Ya. Contohnya apa? Ya, ketika seorang kencing di sungai. Ya. Boleh enggak itu kencing di sungai? Wah, ini biasanya kan di perkampungan kan luar biasa kan gitu ya. Bawah itu untuk nyuci baju, untuk mandi, untuk gosok gigi kan gitu ya. Atasnya ada orang berak kencing di situ kan gitu. Ya. Nah, untuk mandi kerbau dan lain sebagainya kan. Ya, maka kemudian apa? Kalau airnya mengalir maka boleh. Ya, kalau airnya mengalir maka diperbolehkan. Nah, ini adab yang kedua ketika kita qadha'ul hajah, maka menghindari air-air yang tergenang, menghindari air-air yang tidak mengalir, ditakutkan air tersebut akan dimanfaatkan oleh orang. Contoh adab yang ketiga, tafadhal Ustaz Qalbun. Karahiyatu dukhulil khala'i bi syai'in fihi dzikrullah siyanatan li ismillahi 'anil ihanati wal ibtidzali illa li hajatin kal awraqil muhimmati allati fiha dzikrullah wa nahwi dzalika fala ba'sa bi idkhaliha ma'a siyanatiha min wusulin najasati ilaiha. Wa ammal mushafu falladhi 'alaihi ahlul ilmi annahu yuharrimu idkhalahul khala'a li anna fi idkhalihi ihanatan li kitabillahi lakinnahum ajazu idkhalahu idza khusyiya 'alaihi minas saraqati wa 'alaihi an yuhafidha 'alaihi wa an yasunahu min wusulin najasati ilaihi kama dzakara dzalika Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik, adab yang ketiga, karahiyatu dukhulil khala bi syai'in fihi dzikrullah. Dimakruhkan memasuki tempat buang air atau memasuki WC, ya, dimakruhkan memasuki WC ya, dengan membawa sesuatu yang ada lafadz Allahnya, yang di dalamnya termaktub tertulis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tulisan-tulisan yang berlafadzkan Allah. Jadi makruh hukumnya masuk ke WC dengan membawa sesuatu yang di dalamnya ada tulisan Allah. Ada tulisan Allah. Siyanatan bismillahi 'anil ihanati wal ibtidal. Tujuannya apa kok dimakruhkan? Ya. Kita kemudian apa masuk ke WC dengan membawa lambang-lambang tulisan-tulisan yang ada tulisan Allahnya. Ya. Supaya menjaga nama Allah Subhanahu wa taala ini agar tidak terhinakan, agar tidak dihinakan. Karena ini zikrullah. Ya. Nah, ini maka hati-hati yang kaos-kaos kan gitu ya. Ya, yang kemudian ada tulisan lafdzul jalalahnya kan gitu ya. Peci-peci yang ada lafdzul jalalahnya, maka kemudian apa? Nah, ini kemudian apa? Ya kalau bisa jangan kemudian dipakai ya ketika masuk WC, sehingga kemudian apa? Ya, menjaga lafdzul jalalah ini dari sesuatu yang hina. Illa lihajatil, ya, kecuali karena hajah. Illa lihajatin, kecuali karena hajah, karena darurat, karena terpaksa. Kalau awraq al-muhimmah, seperti apa? Kertas-kertas penting. Allati fiha dzikrullah wa nahwu dzalika fala ba'sa bihi bi idkhalihima ma'a siyanatiha min wusulin najasati ilaiha. Kecuali apa? Kertas-kertas penting. Ya, misalnya apa? Ada MOU misalnya. Ustadz Adit ya baru MOU dengan pondok pesantren ABM kan gitu ya. Nah, di situ ada MOU-nya, ya, kemudian dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Nah, ini penting ini MOU-nya nih kan gitu ya. Berkaitan dengan masa depan kan gitu ya. Ya, pokoknya sesuatu yang penting lah MOU apa kan gitu ya. Sehingga kemudian apa? Nah, pas pulang pengen kencing. Ya. Pas pulang pengen kencing. Nah, kemudian apa? Oh, enggak mungkin ini ditinggal misalnya. Ya mau masuk WC, bagaimana ini? Nah, kalau mau ditinggal di luar nanti
takut hilang, dicolong orang misalnya. Sehingga kemudian apa? Karena hajah, karena darurah, tidak mengapa dibawa. Ya, tidak mengapa dibawa ya ke WC tersebut, akan tapi dengan menjaga ya supaya kertas tersebut tidak terkena najis. Ya. Nah, contohnya ada orang misalnya Ustaz Kolbun pergi ya membawa kutep kecil misalnya, mau ngisi pengajian misalnya, ada matan hadis arba'in misalnya. Nah, di situ kan ada lafdul jalalahnya, ya di kapal misalnya mau safar ke Jawa, ya bawa contohnya al-maksurat kan gitu ya, bawa apa namanya buku zikir pagi dan petang, ya dikantongin atau ditaruh di tas, ya kemudian safar ke Jakarta lewat Bakauni kan gitu ya. Nah ini ketika itu apa mau ditinggal, nah, ini nanti takut hilang, ya. Sehingga kemudian apa ya terpaksa kemudian membawa ya buku zikir pagi dan petang itu ke toilet, ya dibawa ke toilet. Nah kalau dalam kondisi darurat maka tidak mengapa. Tapi kalau kita bawa teman, ya, misalnya Ustadz Kolbun sama Regi kan gitu ya, Gi ini tolong ini, ya dompetnya tetap dibawa sama Ustadz Kolbun, nanti bahaya kan, bisa diambil sama Regi misalnya kan gitu. Ah ini al-maksuratnya nih, Gi ini titip ya kan gitu ya. Ya, kemudian apa? Masuk ke toilet, ya buang air, ya tidak masalah. Tapi kalau tidak bawa teman ini, kita bawa mushaf misalnya, kita bawa mushaf kan gitu ya. Wah ini gimana ini kan gitu ya? Tidak ada yang kenal di situ misalnya, darurat sekali, kemudian apa kita harus membawa ke WC, membawa ke kamar mandi, bagaimana hukumnya kan gitu ya? Ya dan tempatnya sulit mungkin di situ kan, ya, kondisinya di kapal kan gitu ya. Maka dalam kondisi darurat seperti ini, maka tidak mengapa. Ya, dalam kondisi darurat tidak mengapa, dengan syarat kita harus menjaga dengan baik agar tidak terkena najis. Maka di sini disebutkan oleh Syekh, wa amal mushaf, adapun mushaf Al-Qur'an, falladhi alaihi ahlul ilmi, menurut pendapat ahlul ilmi, annahu yuhramu idkhaluhu al-khala li'anna fi idkhalihi ihanatan li kitabillah. Ya. Kalau mushaf itu ya menurut ahlul ilmi nggak boleh dimasukkan ke ya apa namanya WC karena mengejek, ya menghina. Lakinnahum ajazu idkhaluhu lakinnahum ajazu idkhalahu idza khusyiya alaihi minas saraqah wa alaihi ayuhafidhu alaihi wa ayasunahu min wusudin najasati ilaihi. Akan tetapi apa? Kalau dalam kondisi darurat itu tadi tidak mengapa. Ya sehingga kemudian apa? Di bawah. Ini ya kadang-kadang kan kita repot kan katanya. Nah hari ini kan ada HP, ya ini kalau kemudian apa HP ini luar biasa, bisa diisi Quran, ya kalau kemana-mana apa buka HP, ya kemudian apa ya isinya mushaf, ya HP ini serbaguna hari ini, ya maka kemudian apa ada juga orang-orang yang kemudian apa ya tidak mengikuti perkembangan zaman kan katanya. Wah ini ustadznya ini kalau khutbah Jumat bawaannya HP kan gitu. Oh hari ini ya buku mushaf semuanya ada di HP kan gitu ya. Nah, pernah juga saya ditegur kan gitu. Ustadz besok kalau pas khutbah Jumat jangan bawa HP kan gitu ya. Nah, masa kemudian apa yang lain itu kemudian apa ya tidak bawa HP, nah, ini kemudian apa khutbah Jumat kemudian apa membuka HP kan gitu ya. Nah, ini kenapa materinya ada di HP hari ini? Ya, materinya ada di HP, PDF hari ini masuk HP. Ya, orang-orang bermajelis taklim hari ini menggunakan Android ini, ya, sehingga materi-materinya ada di sini. Ini seperti apa? Seperti kitab hari ini. Ya, bahkan kemudian apa? Orang kalau mau beli kitab itu harganya mahal, ya, dengan adanya Android ini, ya download aja PDF-nya, kemudian ratusan buku bisa masuk ke sini. Nah, ini contohnya bagaimana kalau kemudian apa orang bersafar, ya kemudian di mushafnya, di HP-nya, di Android-nya ada mushaf. Kan ada mushaf kan aplikasi. Ya, boleh nggak kemudian kita masuk ke WC itu kemudian apa membawa HP ini? Ya, hukumnya boleh. Ya. Maka dulu ada cerita dari guru kami Syekh Abdul Haris Umar bin Salim Bawazir atau Syekh Qasim At-Ta'izi, saya lupa. Ketika itu kita belajar fikih kan gitu ya. Ya kemudian apa ada syekh ya dan murid yang kemudian berdebat. Ya murid bertanya kepada syekhnya, wahai syekh, bagaimana hukum
mushaf yang ada di HP ini. Bagaimana? Ya, mushaf yang ada di HP ini. Ya. Bolehkah kemudian ketika kita masuk ke WC kita bawa ya HP ini, padahal di dalamnya ada mushaf, ada Quran? Maka Syekh mengatakan tidak mengapa. Ya, asal kemudian aplikasi mushafnya ditutup, ya kemudian ya setelah itu kemudian dibawa masuk, tidak mengapa. Jangan dibuka aplikasinya. Sehingga kemudian wahai Syekh, tetapi di dalamnya ada mushafnya, ada Qur'annya. Ini ihanatan terhadap kitabullah. Ini ngejek Quran, kan gitu ya. Kemudian Syekh ini bertanya kepada muridnya, udah nggak pakai dalil lagi, ya karena mungkin Syekhnya juga kesel juga. Ya beni, wahai anakku, apakah kamu hafal Quran? Benar wahai Syekh, saya hafal Quran. Di mana hafalan Quranmu itu? Di otakmu itu, kan gitu ya. Maka kalau kemudian ya engkau ya melarang ini HP ini dibawa masuk ke WC, ya dia otakmu itu juga ada ayat-ayat Al-Quran, ada hafalan Quran, maka ketika engkau masuk ke dalam WC, tolong tinggalkan kepalamu di luar. Ya. Kepalamu tinggal luar dulu, ditaruh di luar, kemudian badanmu masuk, kemudian kamu jangan membawa kepalamu ke dalam WC. Kenapa? Karena di otakmu itu ada Al-Quran, ada mushaf, sebagaimana di dalam Android ini juga ada mushaf. Akhirnya kemudian ya sudah, kan gitu. Ya, ini Syekh dilawan, kan gitu ya. Ya, akhirnya kemudian ya sudah kalah. Ya. Taib. Nah, ini lanjut Ustaz Qalbun. Ijtinabu istiqbalil kiblati au istidbariha hala qada'il hajati. Lamma ja'an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastaqbilul kiblata bi ghaitin aw baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Wa ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmil istiqbali awil istidbari ala aqwalin katsiratin mahallu bastiha kutubul fiqhi. Lakinnal ahwata an yajtanibal muslimu dzalika mutlaqan sawaun kana fis sahra'i amil bunyani. Baik, adab qadaul hajah yang keempat. Ya, kalau kita kencing, kalau kita BAB, ya, ijtinabu istiqbalil kiblah. Ya. Ijtinab istiqbalil kiblati au istidbariha hala qadail hajati. Ya. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika qadaul hajah. Ya, dari apa? Nah, ini WC-nya ini sudah benar belum ini? Nah, benar kan gitu ya? Ya, nah kalau WC-nya menghadap ke barat ke kiblat enggak boleh. Nah, kenapa? Ya, ihtiraman lil kiblah. Ini arah yang mulia. Nah, ini si Regi ini kencing menghadap ke sana kan gitu ya. Orang sholat juga menghadap ke kiblat. Maka hukumnya haram, ya. Hukumnya makruh. Atau kemudian membelakangi. Orang mau buang air besar, kemudian pantatnya di arah kiblat kan gitu. Nah ini kan kemudian ya ini ya tidak memuliakan kiblat. Maka ketika kita qadaul hajah, ya tidak diperbolehkan menghadap atau membelakangi kiblat. Lamma ja'a an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana hadis yang datang dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastaqbilu. Ya, ini diganti la tastaqbilu. La tastaqbilu al-kiblata bi ghaitin aw baulin wala tastadbiruha walakin sarriku aw gharribu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan engkau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika engkau buang air besar atau engkau buang air kecil. Walakin sarriku aw gharibu. Ya, ini kenapa? Karena kemudian arah kiblatnya itu ada di utara, ya. Ya, ada di utara sama selatan. Kemudian Rasul mengatakan akan tapi menghadaplah barat atau di timur. Ya, kalau kita bahasakan hadis ini menurut bahasa kita gini.
Kiblat itu ada di arah mana? Barat kan gitu ya. Ya. Kiblat itu ada di arah barat. Maka kemudian apa? Jangan engkau ya kalau kemudian apa kencing atau buang air besar jangan menghadap barat atau menghadap timur. Ya kalau menghadap barat engkau apa? Menghadap kiblat. Kalau menghadap timur engkau membelakangi kiblat. Maka kemudian apa? Jangan engkau menghadap barat dan jangan pula engkau menghadap ke timur kalau engkau buang air besar atau buang air kecil. Akan tetapi menghadaplah ke utara atau menghadaplah ke selatan. Nah, WC kita ini berarti sudah benar. Ya, ini menghadap kemana? Ya, ke utara, membelakangi selatan. Ya, maka tidak boleh. Ya, kalau kemudian apa? Menghadap kiblat atau kemudian apa? Membelakangi kiblat. Ya, maka kemudian apa? Ini tidak ada ihtiram. Ya, tidak ada ihtiram. Waqtalafa ahlul ilmi fi hukmi istiqbal awi istidbari ala aqwali katsirah mahala bastiha kutubil fiqhi. Dan para ulama itu berselisih pendapat tentang hukum buang air menghadap atau membelakangi kiblat ini. Ya, dan ini apa pembahasannya banyak ya. Lakinal ahwat, akan tetapi apa? Yang paling selamat ayat stadimal muslim dzalika mutlaqan sawaun kana fi sahra'i awil amil bunyani. Ya. Maka apa? Yang paling selamat adalah seorang muslim ketika dia buang air maka tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat. Sama saja. Baik kemudian di tempat terbuka ataupun di ya tempat yang ada bangunannya, ada temboknya. Ya. Nah, jadi kan ada pertanyaan ini. Ustadz, yang nggak boleh kemudian kencing menghadap kiblat itu ya apakah kemudian apa hanya di tempat lapang saja? Bagaimana kalau kemudian ada temboknya kan gitu ya? Ya kalau ada temboknya kan ya sudah disater kan gitu ya. Maka kemudian apa Syekh ya dalam hal ini kemudian apa lebih selamatnya tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat ya baik di luar bangunan maupun di dalam bangunan. Ini adab yang keempat. Tafadhal Ustaz Qalbun yang kelima. An yakula du'a dukhulil khala'i wal khuruj minhu mawadi'u qada'il hajati mahallun lijtima'i syayatin kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhil hushusha muhtadaratun lidzalika yustahabbu lid-dakhili an yakula inda dukhuli Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ay dzukranus syayatini wa inathuhum wa indal khuruji yaqulu ghufranaka. Adab yang kelima ketika kita mau buang air ya ayyakula doa dukhulil khala wal khuruju minhu, membaca doa masuk dan keluar WC, membaca doa masuk dan keluar WC. Mawadi'u qada'il hajah mahalal ijtima'u syayatin. Jadi apa? Tempat buang air WC itu adalah tempat berkumpulnya setan-setan. Ini WC ini tempat berkumpulnya setan-setan, markasnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil hashush muhtadaratun. Sesungguhnya apa? Ya setan-setan ini apa? Berkumpul di WC ini. Jadi apa? Setan-setan muhtadaratun ini berkumpul, ya, hadir, ya. Jadi hashush itu adalah setan-setan, muhtadaratun itu hadir, maksudnya adalah hadir di tempat-tempat pembuangan air. Lidzalika yustahabu lidakhili ayyakula inda dukhuli. Oleh karena itu disunahkan bagi orang yang mau masuk ke WC untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ai dzukrani syayatin wa inathuhum, yaitu apa? Jin laki-laki maupun perempuan. Wa indal khuruji yaqulu ghufranaka, dan apabila ketika keluar maka kemudian membaca ghufranaka. Nah, ini membaca doa. Nah, kenapa? Karena kemudian ada riwayat lain ketika seorang masuk WC membaca doa ini, maka kemudian setan-setan jin-jin tidak bisa melihatnya.
Si Said ini masuk WC nggak baca doa, wah dilihatin, wah ini Said kan gitu. Tapi kalau sudah baca doa, maka kemudian apa? Ya tertutup, ya ada hijab yang menutupinya. Tafadhol Ustaz Qalbun. Yusannu taqdimul yusra inda dukhuli wal yumna indal khuruji li'anna kullama kana min babil ikrami taqaddama fihi al yumna kal khuruji minal khala'i wa kullu ma laysa min babil ikrami fa innal yusra taqaddama fihi kadukhulil khala'i. Yang keenam, yusannu taqdimul yusra inda dukhul. Ketika kita masuk WC mengedepankan kaki kiri. Wal yumna indal khuruj. Kalau kita mau keluar kita menggunakan kaki kanan. Nah, ini adab yang keenam. Kalau mau masuk WC, Rizky, pakai kaki apa? Kaki apa dulu? Kalau masuk kiri, kalau keluar kaki kanan. Li'anna kulla makana min babil ikram taqaddumi fihi al-yumna kal khuruji minal khala. Ya, kenapa? Karena kalau kita melakukan sesuatu yang mulia, maka itu kita mengedepankan yang kanan. Ya, seperti apa? Ya, seperti ketika kita mau keluar dari WC. Ya, kita keluar dari tempat yang kotor, maka kemudian kanan dulu. Nah, maka ada hadis lain, Rasulullah SAW kalau kemudian menyisir rambutnya, maka dimulai dari yang kanan. Ya, kemudian kiri. Rasulullah kalau mau memakai sendal, maka kemudian apa? Memakai dari yang kanan, kemudian yang kiri. Kalau mau melepas sendal, maka kemudian apa? Yang kiri dulu, baru kemudian yang kanan. Dalam riwayat Rasul kalau memakai baju, maka yang kanan dulu, baru kemudian kiri. Ya, kalau melepas baju, kiri dulu, kemudian kanan. Ya, sehingga kemudian apa? Ini sunnah. Ya, bukan berarti kemudian apa? Kita diskriminasi dengan tangan kiri, kan gitu. Ya, kan gitu ya. Ya. Tapi kemudian kalau di tempat kita, kalau pakai jam tangan, pakai tangan mana Pak Yasir? Ya, tangan kiri ya biasanya. Ya, kalau kemudian apakah kita pakai cincin pakai tangan kiri? Ada orang Indonesia mengatakan apa? Oh ini kasihan, tangan kiri ini untuk kemudian untuk cebok dan lain sebagainya, kan gitu ya. Ya, maka kemudian pakai jam tangannya tangan kiri, ya. Pakai cincin tangan kiri, kan gitu ya. Nah ini mendahulukan yang kanan ketika kemudian keluar dan yang kiri ketika masuk. Lanjut Ustaz Qalbun, adab ke-7. At-tasatturu inda qada'il hajati. Ja'an Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu khudhil idawata fantalaqa hatta tawara anni faqada hajatahu. Tasattur inda qada'il hajati, yaitu apa? Ketika kita mau ya buang air, maka membuang air di tempat yang tertutup. Nah, ini tempat yang tertutup. Nah, ini biasanya orang di kampung-kampung, kan gitu ya. Ya kalau ya buang air di sungai, kan gitu. Wah, sudah melendis saja itu. Ya. Nyopot celananya ya kemudian jempong di sungai, kan gitu ya. Nah, buang air. Nah, ini kemudian apa? Harus di tempat yang tertutup. Ya, ini ya kalau di pelosok-pelosok pedalaman ya, banyak. Hari Minggu, nah itu biasanya apa? Orang nyuci di sungai, kan gitu ya. Mandi di sungai. Waktu zaman Pak Yasir kecil dulu, waktu muda. Pak Yasir yang ngintip di atas itu, kan gitu. Wah, habis itu apa dimarahin, dikejar-kejar, kan gitu ya. Nah, ini zaman dulu itu, ya. Dan maka kemudian hari ini ya rata-rata orang sudah punya WC. Maka kemudian menutup ya apa namanya auratnya ya, buang air di tempat yang tertutup. Ja'a an Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis ya dari Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya suatu hari berjalan dengan Mughirah ini dan Rasulullah mau buang hajat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mughirah, khud al-idawata, ya ambilkan untukku apa? Ya wadah yang berisi air. Untuk apa? Untuk istinja, ya. Bawakan untukku
wadah yang berisi air atau ember yang ada isi airnya. Fangtolik hatta tawarra'ani. Ya, setelah engkau bawakan itu ember untuk kemudian bersuci, kamu fangtolik pergi hatta tawarra'ani sampai engkau tidak melihatku, kan gitu ya. Faqadu hajatahu. Kemudian kata Mughirah, setelah aku sudah pergi nggak melihat lagi Rasul, maka Rasul yang menunaikan hajatnya. Nah, ini maka kemudian apa? Yang ketujuh, kalau kita mau buang hajat di tempat yang tertutup, ini ada WC dan lain sebagainya. Ya. Yang kedelapan, Ustaz Qalbun, tafadhol. Kita selesaikan nih. Yustahabbu lil mutakhalli an yabula qa'idan. Lamma ja'a an Aisyah radhiyallahu anha, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu, maka la yabulu illa jalisan. Wali annal ba'ila qa'iman la yaslamu 'adatan min talwithi fi badanihi aw thawbihi. Lakin in umina dzalika wahtajal ba'ilu ilal bauli qa'iman fayajuzu dzalika. Lamma ja'a an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitani ana wan nabi natamasya fa atasabata qaumin khalfa ha'itin faqama hat kama yaqumu ahadukum fabala fantabattu minhu fa asyara ilayya faji'tuhu faqumtu inda aqabihi hatta faragha. Baik. Yang ke-8, yustahabu lil mutakhalli ayabula qa'idan, ya. Disunahkan bagi orang yang buang air itu dengan duduk. Nah, ini ya. Kencing itu dengan duduk, kan gitu ya. Nah, ini nguyuh duduk. Biasanya malah kemudian apa dia ceret-ceret kan gitu ya, karo ngadeg kan gitu ya. Nah, ini ya kalau anak kecil itu ya ada lagi yang aneh-aneh, cilian Mas Harip kan gitu. Ya, ono lemah kan gitu ya, dikumpul-kumpul lemahnya kan gitu ya. Digawe gentongnya diuyui kan gitu ya. Habis itu dibuat mainan kan gitu ya. Wah, ini anak-anak kecil zaman dulu itu gitu kan gitu. Ya, kalau kencing itu sudah itu. Ya. Tadi ada debu itu kan gitu ya, dikumpulkan debunya habis itu dikencingin. Wah, setelah kencing itu wah sudah kan apa namanya ngumpul itu kan. Nah, ini pengalaman apa ini Ustaz ya, anak-anak kecil dulu tahun 90-an itu Ustaz. Ya, 80-an itu kan ya. Maka duduk. Sebagaimana hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, man hadatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu maka kana yabulu illa jalisan. Ya, kata Ibunda Aisyah, kalau ada orang yang ngomong bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kencing dengan cara berdiri, jangan engkau percaya. Sesungguhnya Rasul ya kalau kemudian apa? Ya kencing, kalau buang hajat itu dengan cara duduk. Ya, duduk ya. Nah, ini maka kemudian apa? Duduknya ini disebutkan oleh para ulama itu, ya duduknya. Nah, ini seperti ini duduknya. Nah, ini duduknya ya. Kaki apa namanya? Kaki kanan ya kemudian menyokong bokongnya ini kan gitu. Nah, kemudian kaki seperti ini. Nah, ini ternyata nah kencing gini kan gitu. Kencing itu seperti ini kan gitu. Buang air duduknya seperti ini. Ya. Bukan kemudian apa berdiri sambil putar-putar kan gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bagaimana ya? Ternyata kemudian apa? Ketika seorang ya kencing seperti ini atau buang air seperti ini, nah itu biasanya ada apa itu sakit wasir ya Ustaz ya. Ya kemudian apa? Ambeien kan gitu ya, ambeien kan gitu ya. Ambeien. Nah, ini kemudian menjaga dari ambeien ini. Nah, biasanya kalau orang gini kan gitu kan ya. Nah, ini semuanya blos gitu kan ya. Ya, maka kalau di sini ada penyangganya. Ada penyangga. BAB juga gitu, Tat? Ya, BAB ya seperti ini juga, BAB. Ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Apalagi pas BAB itu kan gitu ya. Tapi kalau hari ini bagaimana? Ya. Oh, hari ini kalau kemudian kita di bandara misalnya kan gitu ya. Itu tempat buang airnya duduk kan gitu ya. Ya, tempat buang airnya duduk. Ya. Ini sebenarnya saya juga nggak nyaman gitu. Tapi makanya nggak usah nongkrongin dulu gitu. Nah, ini biasanya kan nggak boleh itu ya. Kemudian apa untuk kita duduk di atas itu nggak boleh. Ya. Maka ya sudah duduk saja. Ya, walaupun dengan bukan cara yang seperti tadi itu. Lanjut Ustaz ke 9.
adamu masil farji biyadil yumna lamma ja'a an Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Rasul an sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khud dzakarahu yaminuhu wa la yastanji biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'i wa madhhabu jamaahiril ulama'i anna an-nahya lil karahati wa qala ba'du ahli ilmi an-nahyu lit tahrimi. Adab yang kesembilan, ada mumassil farji bil yadi yumna. Tidak boleh kemudian apa kita cebok menggunakan tangan kanan, gitu ya. Jadi kalau kita kencing kan gitu ya, maka kemudian ceboknya nggak boleh tak pakai tangan kanan, tapi menggunakan tangan kiri, ya. Lah kenapa? Ya karena kemudian hal-hal yang baik itu adalah tangan kanan. Untuk cebok itu dengan tangan kiri. Lama ja'an Abi Qatadah, sebagaimana hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu an sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, idza bala ahadukum fala ya'khud dzakarahu biyaminihi. Apabila apa? Kalian kencing, kan gitu kata Rasul, maka janganlah kemudian apa? Fala ya'khud dzakarahu biyaminihi. Jangan kemudian apa? Dia membersihkan ya kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyaminihi, jangan cebok menggunakan tangan kanannya. Wala yatanafas fil ina'i, dan jangan kalian apa bernafas di ina, bejana, minum ini sambil bernafas, ya, maka dilarang. Wa madhab jamaahiril ulama anna nahyal lil karahah wa qala ba'du ahlul ilmi an-nahyu lit tahrim. Ya, dan kemudian apa larangan ini sebagian ulama mengatakan ini hukumnya makruh. Cebok dengan tangan kanan hukumnya makruh. Ada yang mengatakan cebok dengan tangan hukumnya haram. Maka kalau kita cebok kan gitu ya, maka menggunakan tangan kiri. Termasuk kalau nyebokin anak kan gitu ya, yang punya anak kecil kan gitu ya, tangan kanan yang nyiram pakai gayungnya, tangan kirinya yang nyebokin. Yang terakhir yang ke-10 Ustaz, tafadhol. Adamu dzikrillahi fil khala'i lamma ja'a an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan marra wa Rasulullah yabulu fasallama falam yarudda alaihi wa qad qala bi karahiyati dzalika katsirun min ahli ilmi. Adamu dzikrullahi fil khala', ya ketika kita berada di WC tidak menyebut-nyebut apa nama Allah, ya di WC sambil murojaah kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Boleh ya, dalam hati kan gitu ya, tapi nggak boleh kemudian dilafalkan atau sambil membawa murotal ya di WC. Ini kejadian dulu. Ya. Ketika kita di Darul Khair itu ada kawan dari ya, Ethiopia. Ya takhasusnya Quran, Ya, dia hafal Quran kan gitu. Mengambil sanad hafiz ketiga itu. Nah, ini kita itu santrinya banyak. Ada sekitar ya 40-an lah. Ya. Kamar mandi cuma 2. Satu itu yang ada WC-nya itu cuma 1 doang kan gitu ya. Yang satu cuma untuk mandi saja. Ya. Yang satu untuk mandi. Jadi kalau mandi kita ngantri panjang. Ya. Jadi kalau santri-santri ini ada WC 2, orang segitu masih kekurangan WC. Ya, jangan berbicara masalah ya sulit menuntut ilmu kan gitu ya. Saya dulu tersiksa nih Yaman Selatan sana itu kan gitu ya. Ya, dari kurang air, kurang duit kan gitu ya. Ya, hawa yang panas kan gitu ya. Nah, ini kalau ada santri ustadz kan gitu ya, makannya ndak enak kan gitu ya. Ustadz kan gitu ya. Wah, ininya susah dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, ini kita kirim sana ke negeri-negeri yang susah kan gitu. Nanti lebih susah lagi gitu ya. Nah, ini ada Ustadz Fahad ini yang sudah sampai sana itu kan gitu. Nah, ini sudah merasakan kan. Maka tidak boleh kemudian apa kita menyebut nama Allah di WC. Lama ja'an Ibnu Umar, sebagaimana hadis yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki marra ya lewat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama falam yarud alaihi. Jadi apa? Rasulullah lagi kencing. Ya, lagi buang air kecil. Ada sahabat lewat, assalamualaikum kan gitu ya. Maka kemudian Rasul tidak menjawabnya.
Maka Rasulullah tidak menjawabnya. Maka kemudian apa? Mengucapkan salam saja kemudian makruh. Maka dimakruhkan pula ya melafatkan ya zikir-zikir atau melafatkan lafaz-lafaz Allah. Ya, jadi kalau kemudian apa? Ada rois ya lagi beal tuh di apa namanya? Ya, di WC. Wah, ini rois di situ. Si azam datang, assalamualaikum kan gitu ya. Assalamualaikum kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Menjawab salam hukumnya wajib. Dosa kamu nggak jawab kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Kalau di dalam kamar mandi hukumnya apa? Haram, enggak boleh. Wa hadza waqad qala bil karohiyah, bi karohiyati dzalik katsir min ahli ilmi, dan ada yang mengatakan ya hukumnya makruh ya kita ya mengucapkan salam atau kemudian kita menyebut ya nama Allah di dalam WC. Alhamdulillah selesai adab qadaul hajah ya, adab qadaul hajah selesai. Ya, yang pertama ya kita ringkas, kalau kita kencing, kita BAB, maka jangan kencing, jangan BAB di tempat-tempat umum, tempat-tempat yang dapat mendatangkan laknat. Ya seperti apa? Seperti tempat berteduh, halte kan gitu ya. Ya sumber air dan lain sebagainya. Yang kedua, ya menjauhi ya kencing di air yang tergenang atau tidak mengalir. Ini dijauhi. Kenapa? Karena nanti akan dimanfaatkan oleh orang. Yang ketiga, makruh hukumnya masuk ke dalam WC dengan membawa tulisan-tulisan yang ada lafdzul jalalahnya, yang ada ya kalimat Allahnya. Karena bisa bentuk ihanah atau tidak menghormati lafdzul jalalah. Yang keempat, tidak boleh kencing atau BAB menghadap atau membelakangi kiblat. Yang kelima, ya berdoa ketika mau masuk WC. Kemudian apa? Berdoa ketika keluar WC. Kalau mau masuk WC doanya ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lah, Ustadz, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sudah masuk WC, sudah kadung BAB lupa baca doa? Lupa baca doa. Maka baca di dalam hati. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maka ya enggak kemudian apa langsung doa, oh lupa ini kan gitu ya. Ya menyebut nama Allah enggak boleh. Atau kemudian oh sudah keluar dulu kan gitu ya. Nah, itu. Maka kemudian baca dalam hati. Wal khuruju minhu, ketika keluar baca doa ghufranaka. Yang keenam, ketika kita masuk WC mengedepankan kaki kiri. Kalau keluar mengedepankan kaki kanan. Kemudian apa? Ya buang air di tempat yang tertutup. Ya, buang air di tempat yang tertutup. Yang kedelapan, ya disunahkan ya ketika BAB, ketika buang air besar, buang air kecil, yaitu dengan cara duduk, ya dengan cara duduk. Ya kalau berdiri ini biasanya ya bisa terkena najis itu. Yang kesembilan, ya tidak cebok menggunakan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Dan yang ke-10, ya tidak yang mengucapkan lafaz Allah ketika kita berada di dalam WC. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok kita akan lanjutkan adab al-masyi ilal masjid. Adab ya pergi ke masjid. Nah, ini adab pergi ke masjid. Walakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية